3, 2, 1. Kamera rolling. Action. You have slain an enemy. Attack. Bang, udah mulai nih bang. Yo, udah mulai tak bang? Udah bang. Tadi gue bilang action itu artinya udah mulai bang. Lo, anu bang, ini tolong mainin bang. Aduh, tolong mainin dia, ini gue udah login bang. Oke bang, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, halo semua. Kenalin, nama aku Felix. Nah, di sini aku bakalan jadi tour guide kalian dengan topik utama kita, yakni sejarah Candi Jawi. Topik pembahasan kita secara garis besar di sini ada 3, yakni sejarah Candi Jawi, struktur bangunan Candi Jawi, dan juga filosofi relief kaki Candi Jawi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuklah kita langsung masuk ke segmen pertama, sejarah Candi Jawi. Dahulu kala, pada tahun 1268, di suatu kerajaan bernama Singhasari, hiduplah Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terakhir kerajaan Singhasari, sekaligus raja yang arif dan bijaksana, baik hati dan juga tidak sombong. Ya, nggak kayak pemimpin yang ada di Konoha. Bakso. Yang ini loh maksudnya, yang ini. Nah, wis pada lengkap the best lah wis pokoknya si Kertanegara ini. Haliru kah? Real cuy. Si Kertanegara ini mampu menyejahterakan rakyat Singhasari. Tapi bukan hanya itu aja, dia juga berhasil memperluas daerah Singhasari ke seluruh Nusantara. Saking the bestnya, si Kertanegara ini sampai diberi gelar Sri Maharadiraja Kertanegara Wikrama Dharmotunggadewa. Susah amat sih nyebutnya. Ya wes itulah pokoknya. Artinya apa bang Messi? Bentar. Lu siapa bang? Anu bang, karyawan baru. Hehehe. Anak magang. Oke. Jadi arti gelarnya si Kertanegara ini, dia itu memiliki gelar yang mencerminkan status tertinggi Kertanegara sebagai raja, yang memiliki keberanian serta keutamaan dalam kebajikan atau agama. Keren. Nah, tapi sehebat-hebatnya seorang raja, si Kertanegara ini dia juga tetap manusia. Suatu hari, dia ini kabut, bingung, gak tahu mau ngapain. Pushkan udah, mabar udah, nonton timnas udah, ngopi juga udah. Ngapain ya enaknya ya? Ya, akhirnya si Kertanegara ini ngide buat bangun candi. Cuma, dia pengen bangun candi yang jauh dari pusat kerajaan. Emangnya kenapa bang? Kok candinya bisa jauh gitu? Ya, soalnya si Kertanegara ini, dia takut ketahuan sama istrinya. Kamu ini ya, aku minta iPhone gak dikasih, tapi kok malah bangun candi. Mana gak izin aku pula. Gak mau tahu, pokoknya seminggu ini tidur di teras. Oh iya, BTW candi yang mau Kertanegara bikin ini tadi, tak lain dan tak bukan, yakni Candi Jawi. Nah, terus kenapa sih Candi Jawi kok bisa LDRan sama pusat kerajaan Singhasari? Ya, soalnya Candi Jawi ini anak tiri. Soalnya di daerah dibangunnya Candi Jawi, yakni di desa Candiwates, pada waktu itu banyak banget pengikut ajaran Siwa Buddha, atau yang biasa disebut dengan ajaran Tantrayana. Nah, saat itu pengikut ajaran Tantrayana itu orangnya itu alim-alim semua. Gak kayak kalian yang nonton ini. Puasa aja, kalian pasti kadang masih mokel. Selain itu, penduduk di daerah Candiwates ini, dulu itu mereka itu sangat setia banget sama Raja Kertanegara. Oh rajaku, sungguh kami sangat setia kepadamu.
Tolong terimalah kami rajaku sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Najis, gue tuh udah nikah. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Ya udah, gini aja. Aku bangunin candi di daerah kalian sebagai tempat ibadah sama sebagai simbol kesetiaan kalian sama aku. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, akhirnya Kertanegara pun memerintahkan para pekerja kerajaan Singhasari buat bangun Candi Jawi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, senja. Mereka ini semua pada ngelembur buat kerjain proyek Candi Jawi. Dalam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Nah, terus sebenarnya Candi Jawi ini punya kakak kembaran, yaitu Candi Singhasari atau Candi Singosari, yang terletak di kawasan Singhasari, yang mana dulunya adalah pusat kerajaan Singhasari. Oh, oke lanjut. Bentar bang, gua mau nanya lagi. Mau nanya apa lagi? Gini bang, kan tadi dijelasin kalau Kertanegara tuh gabut, terus mau bangun candi. Nah, gua mau nanya nih bang, motif gabutnya si Kertanegara ini apa bang? Lu tahu nggak? Iya juga ya. Dari tadi belum dijelasin motif gabutnya si Kertanegara ini apa. Apakah dia mau flexing ke teman-teman kerajaannya kalau dia bisa bangun candi, atau biar karyawannya nggak makan gaji buta? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi gini, dalam segi politik, Kertanegara itu punya cita-cita buat memperluas daerah kekuasaan kerajaan Singhasari. Terus, Kertanegara kemudian menjalankan politik perluasan Cakrawala Mandala ke luar Pulau Jawa yang meliputi daerah Dwipantara. Bagi yang belum tahu, daerah Dwipantara itu adalah kepulauan di Asia Tenggara yang saat ini dikenal dengan sebutan Nusantara. Pada masa kejayaannya, ya pada pemerintahan Raja Kertanegara ini, Kerajaan Singhasari itu punya daerah kekuasaan yang luas banget. Mulai dari seluruh Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Konoha, Wakanda, Land of Dawn. Jadi ya wes, idenya luas banget. Initiate retreat. Victory! Sepele dek. Jadi gitu ceritanya. Paham bang? Oh gitu. Oke bang, oke, paham. Oke, lanjut. Nah, posisi Candi Jawi sendiri dari dulu sampai sekarang tetap gak berubah. Posisinya ada di di mana ya? Mana ya? Permisi bang, itu kan di atasnya bisa diketik bang. Candi Jawi, gitu bang. Lah, iya juga ya. Ayo kita ketik sama-sama. Candi Jawi. Nah, ini di sini. Candi Jawi itu terletak di kaki Gunung Wirang. Alamatnya ada di ini di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Letak aslinya letak aslinya ada di sini. Di samping jalan raya. Woi, ada mas-mas gojek. Halo mas, woi. Nah, kalau dulu kan Candi Jawi ini itu difungsikan sebagai tempat ibadah para kaum Tantayana tadi. Tapi kalau sekarang Candi Jawi ini udah berubah fungsi, yakni sebagai objek wisata, sama sekaligus jadi tempat kesemayaman abu kremasinya si Raja Kertanegara tadi. Oh iya, di dalam Candi Jawi itu terdapat abu kremasinya Raja Kertanegara. Tapi uniknya abu kremasi Raja Kertanegara ini cuma setengahnya aja. Nah, terus setengahnya lagi kemana dong? Nah, setengahnya lagi itu ada di Candi Singhasari, yang sekarang terletak di Singhasari sana, yang mana dulunya adalah pusat kerajaan Singhasari. Bagi dua. Oke lah, lanjut. Sekarang ayo kita coba lihat sama-sama foto aslinya Candi Jawi. Nah, ini dia.
Nah, kalian notice nggak kalau warna batu Candi Jawi ini ada 2 warna, yakni warna putih sama warna hitam. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Anu bang, aku tahu. Jadi gini bang, dulu itu kan pekerja manusia itu tenaganya terbatas kan. Nah, terus mereka itu minta tolong alien bang buat bangun Candi Jawi. Ya nggak bang? Bener kan? Oh ya apa nih, lu kira ini film gitu? Jadi gini, Candi Jawi itu dibangun dari 2 tipe material batu. Yang pertama, dari kaki hingga batur atau selasar. Candi Jawi itu dibentuk memakai bahan batu yang bercorak gelap, alias batu yang warnanya hitam. Terus, tubuh candi itu memakai bahan batu yang bercorak putih. Dan sebaliknya, di atap candi itu yang paling atas, dia itu memakai batu yang bercorak kombinasi hitam serta putih. Dan juga diprediksi Candi Jawi ini dibangun dalam 2 masa pembangunan. Lah, sempat mangkrak gitu bang. Kok bisa bang? Ada yang korupsi 271 triliun kah bang? Enggak kayak gitu. Jadi dalam negara Kertagama itu diceritain kalau dulu pada tahun api memanah hari atau pada tahun 1253 Saka, candi ini itu kena ulti Eudora. Legendary. Candi ini itu kesambar petir yang membuat beberapa bangunan candi mengalami kerusakan. Nah, akhirnya Candi Jawi ini itu di-rebuild atau dibangun ulang. Di lah setahun setelahnya. Makanya kenapa bahan bangunannya kok terdapat 2 batu yang berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal masuk ke bagian wisata virtual sedikit ya. Soal objek Candi Jawi. Nah, beda kayak tempat wisata pada lainnya atau tempat wisata candi pada lainnya yang mungkin banyak yang tersembunyi harus masuk ke dalam gang gitu. Candi Jawi ini tepat berada di sebelah jalan raya. Nah, jadi orang-orang itu bisa lewat sekaligus lihat langsung, tinggal noleh dikit, udah kelihatan Candi Jawi. Terus pas udah masuk kawasan candi, first impression kalian bakal sangat tersanjung. Oh my god! Soalnya Candi Jawi ini bisa ngabulin permintaan kalian. Ku beri 1 permintaan. Enggak lah, canda-canda. Soalnya Candi Jawi ini terletak di atas selasar yang tingginya itu 2 meter. Jadi kelihatan dibangun sangat mewah banget. Terus di sebelah timur candi itu sebenarnya ada Candi Parwara. Dan juga di sebelah baratnya itu ada Candi Bentar. Tapi sekarang Candi Parwaranya itu udah rata dengan tanah. Dan juga Candi Bentarnya cuma tinggal sisa dikit doang. Ya dikit lah, tinggal seonggok tumpukan batu. Ya sebenarnya pas ditemukan juga Candi Jawi ini kondisinya udah mau hancur. Udah sekarat gitulah. Dan terus akhirnya Candi Jawi pun dibuka pada tahun 1938 sampai 1941 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Karena kondisinya ya udah memprihatinkan banget. Tapi renovasinya itu nggak sampai tuntas. Terus kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1975 sampai 1980 dan baru diresmikan pada tahun 1982. Di seluruh bagian Candi Jawi, kalian akan banyak menemukan arca-arca. Dari arca kepala putakala, pahatan kepala makhluk bertaring dan bertanduk, kura-kura raksasa, dan juga singa. Nah, terus di depannya Candi Jawi ini ada tangga. Tangga ini itu mengarah ke selasar. Nah, kalau kalian mau lihat Candi Jawi dari dekat, kalian bisa naik ke situ. Dan di situ kalian bakal nemuin kalau kalian masuk ke bilik candi, nah disitulah kalian bakal nemuin tempat persemayamannya Abu Raja Kartanegara. Oke, lanjut. Nah, kalau diperhatikan dari dekat, sebenarnya Candi Jawi ini punya relief di bagian kaki.
Oh, sangat tatoan. Nah, setiap relief ini punya latar belakang dan cerita yang berbeda-beda. Dan ceritanya, ayo kita lanjut ke part 3. Filosofi relief kaki Candi Jawi. Nah, relief kaki Candi Jawi ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni sebelah selatan, sebelah barat, sebelah utara, dan juga sebelah timur. Yang pertama, kita akan bahas reliefnya yang ada di sebelah selatan. Nah, yang ini, yang sebelah selatan. Nah, di relief ini itu diceritain kalau ada seorang petapa perempuan yang sedang bertapa. Dalam relief diceritain kalau petapa ini sedang melakukan ekspedisi menuju pusat kerajaan Singhasari yang ditemani dengan seekor gajah. Nah, gajah ini dia itu membawa barang-barang keperluannya si petapa tadi. Sebelum menuju pusat kerajaan, petapa ini itu melakukan proses pertapaan dulu. Nah, setelah dia habis bertapa, dia itu berjalan menuju Candi Jawi buat berdoa. Dewa, aku mau cowok yang ganteng, putih, tinggi, pinter, perhatian, bisa masak, kaya, pengusaha tambang, full effort. Nah, setelah dia selesai berdoa, dia pun berjalan dengan gajahnya menuju istana, melewati gunung dan lembah belantara. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Tapi di tengah jalan, si petapa ini ketemu sama segerombolan ekspedisi dengan penuh barang bawaan yang diangkut oleh banyak gajah. Nah, para ekspedisi ini mereka juga akan menuju ke istana atau pusat kerajaan Singhasari. Ternyata tim ekspedisi itu adalah tamu yang diundang sama pihak kerajaan. Nah, barang-barang yang dibawa mereka tadi itu adalah upeti bagi kerajaan Singhasari. Ya wes, bawa suguhan gitulah. Akhirnya, setelah mereka semua sampai di kerajaan, mereka pun diberi sambutan yang sangat meriah. Mereka juga disalami oleh para pendeta Buddha. Wes, pokoknya mereka disambut meriah lah. Wes kayak habis menang masuk olimpiade. Setelah selesai upacara penyambutan, mereka pun party. Tapi emang beneran kok, pada relief itu diceritakan kalau selesai penyambutan, itu ada acara yang sangat besar dan meriah di dalam istana. Jadi semua bangsawan di situ mereka kumpul jadi satu. Bang, gimana nih bisnis batubara lu? Lancar nggak? Wih, lancar cuy. Gue denger juga lu lagi ini ya, bisnis kripto ya. Di situ keren parah sih beneran. Biasa kok itu, gak apa-apa. Oh iya bang, kalau lu bisnis apa? Lama nih gak ketemu. Kalau gua sih ini bang, ternak lele. Hehehe. Jadi, maksud dari relief Candi Jawi bagian selatan ini menceritakan tentang kemegahan, kesejahteraan, serta kemakmuran di lingkungan istana kerajaan Singhasari pada masa kejayaannya. Keren. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal masuk ke filosofi relief Candi Jawi bagian barat. Nah, pada relief ini diceritakan kehidupan masyarakat kerajaan Singhasari yang mana pada awal cerita digambarkan terdapat 2 sosok orang. Nah, 2 sosok orang ini tuh mereka habis ngerampok bang. Enggak, bercanda. Jadi 2 orang ini mereka itu membawa hasil panen mereka buat dijual di pasar. Nah, lebih lanjut pada relief ini diceritakan kehidupan rakyat Singhasari yang makmur, damai, sejahtera. Wes pokoknya start kehidupan Dubai lah. Saking sejahteranya, di sini itu nggak ada pengemis, nggak ada orang kelaparan, nggak ada maling, nggak ada tikus predasi, tikus korupsi. Terus diperlihatkan juga kalau rakyat Singhasari itu semuanya pada taat agama. Mereka ini juga sering ngasih persembahan loh pada para dewa sebagai wujud rasa syukur mereka. Nah, terus si Kertanegara ini dia juga sering berusukan sama rakyatnya.
Kayak bagi sembako, ngajak rakyatnya ngopi, mabar, pusren, ngegibah, kasih pendidikan gratis, makan gratis, dana bansos. Tapi yang ini tepat sasaran ya, nggak kayak... Nggak jarang juga si Kertanegara ini sering membagikan dharma wacana kepada para prajurit, pendeta Buddha, dan rakyat biasa. Dharma wacana ini kayak semacam ceramah atau pengajian mingguan gitulah. Dan si Kertanegara dia tuh jadi pembicara utamanya. Ya wes, intinya dia kayak jadi Pak Kiai ini gitulah. Jadi, relief Candi Jawi di bagian barat ini kurang lebih sama kayak yang di bagian selatan tadi. Yakni menceritakan tentang kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan Singhasari. Bedanya, yang selatan tadi menceritakan kemakmuran di wilayah istana atau golongan bangsawan. Sedangkan yang di bagian barat ini menceritakan tentang kemakmuran pada rakyat Singhasari. Wow, keren. Jadi kehidupan rakyat Singhasari itu balance gitu. Rakyatnya bahagia, penguasa juga bahagia, mereka sama-sama makmur, sama-sama kaya. Nggak kayak di... Lanjut, sekarang kita pindah ke relief Candi Jawi bagian utara. Nah, relief candi di bagian utara ini cukup simpel dan gak banyak cerita di dalamnya. Relief di bagian utara ini lebih banyak menceritakan tentang peta. Kalian katakan peta. Gak lah, bercanda. Pada relief ini itu digambarkan ada 6 sosok bangunan, yakni Candi Jawi itu sendiri di sisi timur dengan 3 candi berwara di sampingnya. Di tengah itu ada kayak semacam balai desa gitu, dan di ujung sebelah baratnya ada Candi Bentar. Nah, Candi Bentar ini itu default entrance atau pintu masuk untuk menuju Candi Jawi. Wow, keren. Candi Jawi jadi MC nih. Nah, di depan candi itu ada semacam bangunan balai gitu. Balai ini itu merupakan tempat transitnya orang-orang yang bakal melakukan pemujaan. Jadi mereka itu istirahat dulu di sini. Mereka ngopi, ngegibah. Ya enggak lah, bercanda. Dalam relief nggak disebutkan secara spesifiknya orang-orang yang rehat di balai ini itu ngapain aja. Cuma disebutin kalau balai ini itu adalah tempat buat rehat sejenak bagi orang-orang yang akan melakukan pemujaan. Nah, terus cara pemujaan mereka itu juga rame-rame, baris berbaris gitulah. Soalnya di dalam review itu disebutkan kalau pemujaan malu candi itu dilakukan dengan cara upacara. kok gak kelihatan si Roy ya? Lu lihat nggak di mana dia? Loh, lu nggak tahu? Si Roy udah pindah agama loh. Oh, apa? Yang bener lu. Woi, berisik woi. Terus, di akhir pahatan relief ini, tergambarkan juga suasana lingkungan candi yang dikelilingi dengan pepohonan, rumah warga, perkebunan, dan juga sungai. Jadi, intinya, relief pada kaki Candi Jawi sebelah utara ini menceritakan tentang denah Candi Jawi itu sendiri, yang letaknya ada di kaki Gunung Arjuna. Makanya, kenapa di situ kok banyak ukiran pepohonan, perkebunan, dan juga sungai? Ya soalnya emang sesuai dengan letak geografisnya Candi Jawi. Oh, keren-keren. Oke, last kita bakal masuk ke relief Candi Jawi sebelah timur. Relief sebelah timur ini sebenarnya itu lanjutan dari relief sebelah utara tadi. Melanjutkan cerita daerah sekitaran Candi Jawi yang dikelilingi pepohonan dan juga perkebunan. Nah, pada relief sebelah timur ini diceritakan ada banyak rakyat Singhasari yang sedang panen. Mereka itu sedang panen apel, pisang, padi, jagung, mangga, kentang. Wes kabeh lengkap lah pokoknya. Oh, lihat nih, gue panen apel 1 ton. Sombong amat lu. Lihat dong gua, panen jagung 2 ton. Bang, lu kok diem aja bang? Lu gagal panen ya bang? Awak gagal panen kasihan. Awak. Sebenarnya gue juga lagi panen sih bang. Nih lihat nih. Nah, terus pas mereka udah selesai panen, mereka itu semuanya pada berbondong-bondong buat pergi ke istana. Kenapa? Soalnya mereka itu mau nyerahin hasil panen mereka ke pihak kerajaan.
Sik. Kok mirip sama... Enggak lah, beda. Mereka ini nyerahin hasil panennya sebagai rasa syukur dan terima kasih pada kerajaan. Ya, soalnya kerajaan juga udah bikin kehidupan mereka makmur dan juga sejahtera. Jadi, maksud dari relief Candi Jawi sebelah timur ini menggambarkan kemakmuran alam kerajaan Singhasari. Sekaligus juga menunjukkan kalau komoditas utama kerajaan Singhasari itu berasal dari perkebunan. Keren. Tamat. Jadi, kesimpulannya, Candi Jawi ini itu merupakan candi peninggalan kerajaan Singhasari yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang juga merupakan raja terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Singhasari. Alasan dibangunnya Candi Jawi ini, soalnya di kawasan Candi Waters atau tempat dibangunnya Candi Jawi, banyak penganut ajaran Siwa Buddha atau Tantrayana yang sangat taat, sekaligus sebagai simbol kesetiaan rakyat Singhasari di daerah Candi Waters kepada Kertanegara. Selain itu, setiap relief Candi Jawi menggambarkan cerita masing-masing yang semuanya menggambarkan tentang kehidupan kerajaan Singhasari, terutama saat dipimpin oleh Raja Kertanegara. Nah, sekarang Candi Jawi ini itu sudah beralih fungsi jadi tempat wisata sejarah, serta juga sebagai tempat persemayaman Abu Kertanegara. Tamat.